Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua di perkuliahan selanjutnya di mata kuliah manajemen peradaban Islam ya. Untuk kesempatan kali ini eh apa namanya? Saya akan melanjutkan materi-materi yang ada di pertemuan kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang eh peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Ada banyak contoh yang bisa kita ambil di mana di pada masa kekhalifahan di Khulafaur Rasyidin ya, terkait dengan pecahnya Islam, terkait dengan munculnya berbagai macam aliran. Itu dimulai dari pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama pada masa Utsman sampai pada masa Ali. Nah, oleh karena itu saya akan kembali mencoba masuk untuk memasuki pada Islam pada masa dinasti Umayyah gitu ya. Nah, Umayyah ini diambil dari nenek moyangnya atau apanya ya, dari kalangan Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini merupakan salah satu bani yang terpandang di dalam suku Quraisy, karena Bani Umayyah ini banyak berkecimpung di dunia pemerintahan ataupun dunia politik. Nah, ini juga apa yang menurunkan Muawiyah menjadi seorang khalifah pertama di Bani Umayyah ya. Ada Harb, Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid, dan Muawiyah III. Nanti juga ada khalifah yang lain, Abu Al-As, Al-Hakam, Marwan, sampai ke bawah-bawahnya kan. Berdiri nama dinasti Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Manaf. Abdul Manaf salah satu garis keturunan ke atas Rasulullah SAW. Kemudian didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengar siapa Abu Sufyan. Itu dulu merupakan musuh utama dari kafir Quraisy, dari Nabi Muhammad, dan kemudian juga masuk Islam. Tapi kalau Muawiyah ya memang masuk Islamnya lebih dahulu ya. Nah, berdirinya dinasti ini dinilai sangat kontroversial karena ada kudeta terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemarin sudah saya jelaskan karena pada saat perang Siffin, Muawiyah sedikit agak, ada yang mengatakan licik atau ada yang mengatakan juga cerdik ya, karena beliau mengkudeta khalifah yang sah atau memberontak terhadap khalifah yang sah, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dia menggunakan strateginya untuk mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Nah, sebenarnya Muawiyah ini sudah dinyatakan kalah ya, pada perang Siffin. Kemudian beliau menggunakan melakukan janji di atas Al-Quran bahwa akan berdamai. Tetapi pada kenyataannya malah dengan menggunakan damai itu, dia melakukan semacam kudeta lah terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, sudah saya katakan tadi bahwa Bani Umayyah merupakan bani terpandang di suku Quraisy dan juga mempunyai modal sosial yang cukup bagus. Nah, di samping merupakan salah satu bani yang cukup terpandang, secara modal sosial itu banyak. Dukungan, modal material, dan modal-modal yang lain, Bani Umayyah itu cukup kuat di antara suku Quraisy. Karena Muawiyah juga salah satu sahabat dekat Nabi pada waktu itu. Dengan menggunakan berbagai macam modal itu, Muawiyah mampu mengalahkan pengaruh yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Muawiyah berpusat di kota Damaskus, kemudian Ali bin Abi Thalib berpusat di kota Basrah, Irak ya. Nah, kalau sudah mempunyai modal yang banyak dari zaman dulu sampai sekarang, kalau kita sudah memiliki modal yang cukup banyak, pasti ketika kita akan menjadi seorang pemimpin biasanya akan mendapatkan kekuatan lah ya, dari atau dukungan dari masyarakat. Tadi dari bani terpandang, dari kalangan orang terpandang, suku-sukunya pernah menjadi pemimpin dan sebagainya, dekat dengan Rasulullah, si Muawiyahnya dan sebagainya. Yang terpenting, Muawiyah juga pernah berjanji bahwa ketika dia menjadi seorang khalifah tidak akan diturunkan kepada putra-putranya, akan tetapi nanti akan dimodel kayak Khulafaur Rasyidin, meskipun nanti pada kenyataannya berbeda ya.
Masa pemerintahan Muawiyah ini akan agak sedikit cepatkan ya teman-teman ya, karena waktu terbatas ya. Dari 41 Hijriah sampai 60 Hijriah atau tahun 661 sampai 679, sekitar 19 tahun. Nah, ini gambar kota Damaskus ya. Ini gambar kota Damaskus yang kemungkinan sekarang ya ada yang mengatakan sudah hancur karena terjadi perang Suriah dan sebagainya. Nah, ini ya salah satu yang pendiri dinasti Umayyah. Nah, mendapat gelar Amir Alper oleh Khalifah Umar untuk menyerang Konstantinopel. Nah, ini ibaratnya kalau sekarang Kasal ya, kepala staf angkatan laut. Jadi jenderalnya angkatan laut itu jenderalnya adalah siapa? Muawiyah. Tapi beberapa kali gagal ya. Makanya dalam sejarah jarang sekali dibahas karena kegagalan itu. Namanya perang tiang. Perang tiang kapal. Beberapa kali menyerang Konstantinopel akan tetapi selalu belum berhasil. Kemudian masa Muawiyah ini juga melakukan berbagai macam pendekatan, yaitu pendekatan dengan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali adalah salah satu keturunan Ali bin Abi Thalib karena ada sebelum terjadi huru hara yang cukup luar biasa agar umat Islam itu kembali bersatu. Muawiyah melakukan perdamaian dengan Hasan bin Ali meskipun anak buahnya juga banyak yang tidak setuju dengan adanya perdamaian ini ya, dan lain macam sebagainya. Banyak sekali provokator-provokator yang tidak senang ya terhadap perdamaian ini. Nah, ini yang penting juga, berdirinya dinasti Umayyah tidak akan terlepas dari 3 orang ini. Yang pertama yang paling penting adalah Amr bin As. Amr bin As merupakan orang yang sangat berpengaruh terhadap kemenangan Muawiyah terhadap Ali bin Abi Thalib. Dia adalah salah satu pakar negosiator, strategi politik dan politikus ulung ya. Amr bin As, mantan gubernur Mesir pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian ada Mughirah bin Syu'bah dan Ziyad bin Abihi. Nah, saya tadi bilang Basrah ya, salah mama. Kufah. Ya, ibu kota kekhalifahan Bani Umayyah. Ibu kota kekhalifahan Islam pada waktu itu berada di kota Kufah pada zaman Ali. Nah, seiring dengan menurunnya pengaruh Ali bin Abi Thalib di kota kekhalifahan Islam, maka Muawiyah menyatakan bahwa kepemimpinan Islam berpusat di kota Damaskus. Karena pada waktu itu memang Muawiyah tinggal di Damaskus. Ya, gubernur Damaskus pada waktu itu dipilih. Ya. Kemudian, nah pada masa Muawiyah memang ekspansinya luar biasa ya. Yang dilakukan pertama melakukan ekspansi sampai berbagai macam wilayah, memperkuat kekuatan-kekuatan di daerah batas wilayah Romawi Timur, kemudian daerah Afrika Utara, kemudian daerah Persia yang sudah mulai keropos tidak kuat gitu ya. Nah, ini yang menjadi kekecewaan banyak umat Islam, mengembalikan sistem pemerintahan dari sistem demokrasi ala Islam yang model kekhalifahan itu ya, kekhalifahan seperti pemilihan dengan menggunakan Dewan Syuro dan sebagainya, kepada sistem monarki. Karena Muawiyah memilih anaknya Yazid bin Muawiyah untuk menjadi orang khalifah ya. Kemudian selanjutnya dimunculkannya dinas Poskilat. Karena saking luasnya wilayah Bani Umayyah, untuk mempercepat komunikasi antar wilayah, antar provinsi pada saat itu, maka Muawiyah membuat sebuah namanya dinas Poskilat. Ya, kalau istilah sekarang mungkin dulu ada nama telegram, ada namanya pos yang sangat kilat. Pada waktu dulu belum ada HP ya teman-teman. Jadi komunikasi antar daerah yang sangat cukup luas itu harus segera dibikin agar tidak menjadi lepas ya antar wilayah itu. Nah, sekarang saya sambung ke part 2 ya teman-teman ya, karena sudah 10 menit.